Ditampar sama ayah sih. Oh iya. Enggak awalnya Om Ika Dia yang bilang awalnya nggak ada. kenain aja katanya gitu. Kenain aja. Dia minta. Oke. Gua kan juga, gua kan Mikir, kenal ya? keluarganya juga kan. Iya acting tapi kan sebenarnya bisa kita lewatin begitu aja kan. Tapi Enggak, dia cuman minta. Saya bilang beneran aja. Dia minta. Itu berapa kali tuh? Paling 2-3 kali. 2-3 kali. lumayan. Enggak paling sih Om tapi lumayan sih. tapi gue in agreement dulu sama dia. Oh, oke. Lu jangan balas sih gue bilang. Karena kan masih muda, begitu balas gue sekali koit gue. Iya kan? Oke siap ya. 1, 2, 3. Bunda lihat sebentar. Ayo kita foto lagi. Al, sebenarnya gue kesini, gue mau narik modal gue. Ya ampun, Mbak, Caca, saya minta maaf, Mbak. Buat tuntut loh. Gue setidaknya butuh 400-500 kali. Kalau enggak, bisa di penjara gue. Kapan lu mau bayar utang? Apaan sih lo? Lu judol. Mau bayar utang. Kita juga mau bayar utang. Ya, kita minta bantuan ayah sama bunda aja. Kalau gue minta bantuan yang ada bukan dibantu, gue malah diceramahin. Suruh cepet pakai hijab lah, suruh cepet kawin lah. Hidup nggak selamanya bisa kamu jalani sendiri. Bunda bisa nggak ngatur-ngatur hidup aku lagi? Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman sama... Cukup! Selalu tahu ya kak, gara-gara lu berdua gagal ya. Gua anak bungsu yang ketiban harapan besar ayah sama bunda. Kalau bikin gue gagal, bilang lagi. Gua punya mimpi kak. Kita nggak pernah main tangan sama anak-anak, ayah. Kenapa dipukul aja? Anak tengah paling enak, hidup lu enak tau gak? Ayah sama bunda ngebantu si bungsu dan si sulung. Gue digandeng sama siapa? Nggak ada! Tahu nggak lo rasanya? Bunda takut kehilangan kamu, Nak. Bunda udah merenggut impian kamu. Siap ya. 1, 2, 3. Udah. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Belakangan ini di industri film Indonesia mulai bertebaran cerita-cerita film drama, terutama yang mengkisahkan tentang ibu. Nah, di awal tahun 2026 ini, satu lagi film tentang ibu yang akan tayang di bioskop. Hari ini, saat Palmerah hujan deras, saya kedatangan dua aktor. Satunya udah gaek, legend. Satunya selalu kangen dengan Palmerah. Ada Om Ahmad Zulfikar Fauzi dan Kevin Julio Chandra. Langsung batuk. Ini Om. Lano aja nama lengkap, nama lahir tuh. Saya kebetulan bawa novelnya. Masya Allah ya. Jadi cerita film ini Titip Bunda di Surgamu. Ya bener ya, Pak? Iya benar. Iya benar. Diangkat dari novel tulisan Om Mas Dono Sama Indarto dan Zura Istrinya. Widianata. Istrinya, Ya, Zura. Zura. Novelnya diangkat ke dalam film layar lebar. Itu suami istri. Yap. Terima kasih Om Ikang dan Siap. Mas Kevin Julio sudah mampir ke Palmerah. Ya. Jangan lupa tonton filmnya. Belum ditanyain nonton. Tonton podcastnya dulu dong. Jadi Om Ikang nih. Ya. Ada temen nih Om Ikang, namanya Fauzi juga. Iya, bener. Restu Ahmad Fauzi. Bener. Namanya katanya terinspirasi ibunya ngefans berat sama Ikang Fauzi. Pak, si Pak preman. Iya. Suaranya Ibunya masih- nggak datang hari ini. Ya. Ibunya nggak datang Mas Restu. Ngefans Salam. banget. Harusnya Tolong datang nanti di videoin ya, Mas Restu ya. Restu Ahmad Fauzi terinspirasi dari Zulfikar Ahmad Zulfikar Fauzi. Bedanya pakai U, Om Iya. Ikang pakai W. Iya, sebenarnya sama aja itu. Sama aja ya? Iya, itu bicara wow dan bicara pengen keren aja Nah. tambah W. Ahmad Zulfikar Dan Fauzi. satu hal lagi, Fauzi itu adalah victory. Jadi Oh. berbanggalah, bersyukur. Victory. Itu ibunya orang cerdas berarti. Wis. Dia punya anak tuh udah dia siapkan anaknya akan mencapai suatu kemenangan. Amin. Ini udah Nggak usah menang. khawatir. Udah. Fauzi, it's victory. Kenapa jadi Ikang saat itu? Bentar ya, Mas Kevin Julio Aman ya. dong.
Tadi nama gua tadi kan Ahmad Zulfikar Fauzi. Panggilnya Zulfikar, Fikar. Nyokap gua tuh orang Sunda. Oke. Orang Sunda kan nggak boleh bagus namanya. Iya kan? Dipanggil Fikar nggak bisa. Ikar nggak bisa. Ikar susah. Ikang. Itu Ikang. Tapi kan jauh ya, Om ya gitu ya. Zulfikar jadi Ikang itu kan jauh ya? Enggak ya? Dekat dong, Zulfikar, Ikar jadi Ikang. Oh, Ikar jadi Ikang. Biasa kan Oke. orang Sunda begitu kan. Iya. Jadi saat itu kemudian Jadi Ikang dipakai nama gua. itu mulai Tapi- kapan itu? Dari Mulai kecil naik lah. panggung saat tampil di Festival Film Indonesia itu kah? Dari kecil itu. Oh, dari kecil. My nickname. Oke. Itu nama panggilan gue dari kecil. Bukan karena Gue sempet gak secure nama gue. Kok nama gue kayak rakyat jelata begitu ya gitu. Maksudnya nggak keren banget lah Ikang. Gue sempet minta dipanggil Ahmad gitu. Ah. Akhirnya temen gue manggil Mat. Jelek juga. Iya kan? Wah, Zulfikar nih keren nih. Padang itu kan Saidina Ali kan. Temen gue manggil Jul. Jelek juga. Ya, nanggung Akhirnya ya. balik ke Ikang lagi. Oh, oke. Gitu. Dan ya alhamdulillah begitu gue main di musik ya, gue di musik dulu kan. Betul. Pakai nama itu, Pencipta lagu dulu ya, Om. ya? pencipta lagu Oke. dulu. Nama itu membawa berkah sama gue sampai sekarang. Sekarang terpaksa gue masukin ke nama ini gue KTP. Oh, bukan Ahmad Jadi Zulfikar AZ, lagi. AZ Ikang AZ. Fauzi, Oh, Ahmad AZ. Zulfikar Ikang Fauzi itu. Oh, Jadi Ikang tuh masuk. nickname Oke. dari nyak gua. Di kakak, Itu doa di itu. kakak Ikang juga nggak? Enggak, ya. Jadi di kakak jadi AZ Oh, AZ. Ahmad Z Ikang Fauzi. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya nama lahir gua Ahmad Zulfikar Fauzi. Betul. Gitu, Bro. Siap. Jadi awal pertama kali terjun ke industri musik ketika menciptakan lagu Iya. dan dinyanyikan sama Ahmad Albar ya. Iya. Luar Cahaya biasa. Kencana. Itu titik awalnya di situ. Titik di situ. Waktu itu gua ngefans banget sama Ahmad Albar. Waduh, jadi itu kebuka bahwasannya wah enak juga. Jadi gua ngelihat sosok itu kalau gue bisa jadi penyanyi rock nih kayaknya nggak cemen nih ya. Orang Indonesia kan dulu berpikir orang Indonesia main musik rock cemen nih. Iya kan? Tapi begitu ada dia tuh kan karena dia bule kan. Kayak Juni Ya, kan. betul. Oh, Dari keren-keren aja mamanya gitu ya. aja. Dari zamannya apa Om Ikang? Oh, itu udah. Enggak, kalau misalnya ngelihat Om Ahmad dulu dari Ya, tahun 70-an kan. Karena kan musik 70-an dari terakhir sana ya? kan. sebelum Duo Kribo berarti. Sebelum Apa dulu awal? God Bless. Udah ada. Oh, udah God Bless, Ada klaper apa namanya? Dia yang dari temennya dari Belanda tuh. Ya pokoknya intinya dia dari penampilan tuh wah kayak gitu. Jadi gue terinspirasi juga di situ. Jadi ya karena gue bikin lagu sendiri, gue nyanyiin sendiri, ya akhirnya bisa bareng malah show bareng terus sama dia. Saya manggil Om Ikang Rod Stewart aja dulu. Aduh, Selalu kalau nyanyi di lokasi itu. Oh ya. Iya, kita. Oh, jadi beruntung loh Kevin Kevin suka Julio. Iya, maksudnya Nyetelin beruntung lagu. kapan lagi denger Ikang Fauzi Dia, nyanyi kayak bokap dia konser tuh di sohib film. gua, almarhum. Iya, almarhum. Bokapnya anak band, Bro. Udah syuting dari Cocok dulu. ya. Jadi ini udah ketemu berapa kali sama Keju nih. Tapi emang dia laku setahun berapa film? Ya banyak bisa puluhan ini Om. Bagi-bagi Amin. gua dah. Amin. Ya kan? Tiba-tiba. Amin, amin. Tapi dia kayak Makanya beruntung di hari dia bisa di sini. Belum berani horor ya? Dia belum pernah main horor. Oke, kembali Om Ikang nih ke film nih. Jadi Om Ikang itu dari musik dulu, kemudian menjadi Iya, iya. rockstar. Iya. Akhirnya Dari kemudian- musik, gue terkenal di musik, boleh dibilang ya orang kenal gue di musik. Pertama kali yang ngasih kesempatan gue main film tuh Kompas. Oh iya. Pengantin remaja itu. Bukan, ya itu sebelumnya emang. Tapi yang maksudnya main film yang benar-benar Tinggal Anda Buat Kekasih. Oh, oke. Yang main sama bini gue. Pertama itu kali. Kompas. Itu kan setelah Kompas. nyanyi kan, setelah Setelah tampil, jadi itu nyanyi. film gue ketiga lah. Oke. Tapi yang peran pertama kan orang nggak tahu pengantin remaja dua udah gitu apa. Yang ini baru tuh karena Kompas kan megangnya big company kan. Yap. Dan bini gue menang kan. Yap. Dan gue juga memenangkan hati dia juga. Ya. Abis itu Iya. main lagi kan? Iya, main film lagi. bareng kan? Betul. Tapi itu Kompas.
belum ada nih gedung gini, masih rumah-rumah Oh, iya? dulu di sini nih. Tapi udah begini ya? Udah begini. Udah pamerah ya? Udah, dia udah satu hamparan punya Kompas gitu ya, tapi rumah-rumah. Oke. Gitu kayak rumah-rumah gitu produksinya. Siapa tak kenal dia? Boy anak orang kaya. Dia kenapa begini coba? itu catatan- Karena kehujanan tadi. Jadi Biar segar. panas. Biar panas. Itu catatan Iya, si iya. Boy berarti ya, Pak? Catatan si Boy. Catatan si Boy. Nah, balik ke titip bunda di surgamu. Iya. Ini kan katanya Mm-mm. bentar Mas Kevin Juli ya. Aman dong, aman aja. Saya senang kalau ngobrol sama legend-legend begini tuh. Saya juga Harus kagum, Bro. diungkap. Anak gua nih, anak gua. Mainstream. Itu bener nggak ini dikonfirmasi? Terakhir kan udah lama banget gak main film gitu, terus kenapa Om Ikang kok jatuh hati dengan film ini? Iya. Akhirnya mau balik lagi Iya. ke depan kamera gitu. Jadi emang Kangen sebelum apa itu gimana ceritanya? sebenarnya Mas Donut tahu aku di series terakhir. Oh, itu apa judulnya, 3 tahun yang lalu lah, Bidadari apa gitu, ada Bidadari Hmm. di series itu buat salah satu platform ya. Oke. Gitu. Tapi kalau film memang terakhir kapan ya, gue juga emang agak lama juga sih. Ya, Kalau di Wikipedia 2016 Om. 2016 Yap. ya. I don't know, mungkin Oke. mungkin itu bener ya. Mungkin. Saking banyaknya deretan film Series. itu sampai belum lagunya, belum singlenya, belum Correct. albumnya, belum Kalau- kompilasinya. Kalau film itu kan gue bisa ngambil karena butuh waktu banyak ya. Kalau musik kan kita latihan udah gitu show 2 jam kelar, 1 Yap. jam 2 jam, iya kan. Jadi gue bisa nyambi lewat bisnis gue kan. Bisnis gue waktu itu gue masih day to day. Nah sekarang ini emang gue udah nggak mulai day to day, jadi gue bisa punya waktu banyak gitu loh. Itu kenapa 10 tahun Om? Sampai akhirnya klik sama titip Ya. Bunda di Surgamu. Ya pertama karena emang kebetulan sekarang ini aku udah nggak day-to-day lagi di bisnis gitu. Oke. Jadi profesional yang menjalankan bisnis aku, dan masuklah ketemu film ini, dan gue pikir ini film keluarga, dan aku baru kehilangan istri kan. Nah jadi ini ada kaitannya juga secara emosional nih Oke. film ya. Ada mengenai seorang ibu ya, karena ibu di mata gue baik ibu gue sendiri maupun bini gue itu sosok yang dominan, yang sangat mempengaruhi hidup gue untuk menjalankan hidup yang benar lah gitu ya. Gitu, jadi ya begitu dapat titip bunda buat surga, titip bunda di surgamu ya, baik secara emosional maupun secara film ini sangat buat gue sangat bagus banget gitu. Kan ini film tuh mengangkat sosok ibu Betul. yang benar-benar mempunyai karakter yang kuat gitu loh. Karena di dalam suatu rumah tangga tuh ibu tuh faktor yang paling utama. Ya di sini juga seperti itu gitu loh. Bagaimana dia menjalankan keluarganya sampai terjadi suatu permasalahan, katakanlah konflik yang sebenarnya tidak diduga gitu ya, karena banyak perubahan di dalam kondisi hidup dia sama anak-anaknya. Hal yang ideal dia pikir mengenai suatu keluarga itu bisa berubah gitu. Nah, dan sebenarnya ini wajar aja di keluarga seperti sekarang itu Ada ya betul, terjadi ini. banyak kejadian. Bahkan jangan-jangan hampir di semua keluarga mengalami itu. Iya, jadi aku mungkin lebih masuk ke sekarang ke kurang lebih ceritanya ya, seperti apa. Jadi sosok keluarga nih, rumah tangga kita, rumah tangga yang sederhana, yang sangat percaya kepada kekuatan keluarga itu adalah segala-galanya gitu loh. Dia bikinlah keluarga itu seperti itu, dan anak-anaknya dibesarkan dengan cara yang baik juga, sehingga anak-anaknya punya pekerjaan. Sampai di satu titik setiap anaknya tuh punya permasalahan yang dia makin tidak gede tahu. kan udah wajar begitu, pasti Betul, punya masalah. apalagi sekarang kan banyak permasalahan seperti itu gitu loh. Nah dari situ komunikasi itu mulai renggang. Betul. Dia pikir keluarganya baik-baik aja, ternyata enggak gitu loh. Dan sampai memuncak terjadilah suatu kejadian yang tidak disangka-sangka gitu loh. Udah gitu apalagi
disusul dengan istrinya juga sakit gitu, dan dia mempersiapkan. Dan tokoh Akbar ini tokoh sederhana, dia cuma tahu keluarga dia aja, dia besarkan. Bisnismen lagi Om, bisnismen. Bisnis, Soto dia seger. tukang soto Seger Boyolali apa soto seger Semarang? Semarang. Di Bogor ada loh. Oh, gitu soto ya? seger, tapi itu tiap pagi rame. Betul. Ya gitu lah. Termasuk soto segernya Pak Akbar. Betul. Iya. Jadi dia itu yang membuild bisnis untuk hidup dia sama istrinya juga. Istrinya jago masak, dia yang ngelola. Beneran enak loh sotonya. Iya. Itu di toko asli, di tempat aslinya. Oh ya. Iya. Syutingnya di tempat aslinya. Iya. Oh, jadi kita sewa tempat ya. Sewa tempat. di sela-sela syuting konsumsinya soto seger itu. Iya. Iya. Betul. Om, tapi bentar ya, Mas. Enggak apa-apa dong. Nanti dia ininya boosting ya. Jangan bersama. Dia Nanti begitu kita selesai ngobrol ya Om, waktunya udah habis Om buat Kevin Julia. Wah, jangan begitu. Om, tapi Kiko enggak gitu loh, kan udah kalau nyanyi barangkali sesekali masih suka berdendang di rumah, berdendang. Tapi kalau acting kan kadang-kadang nggak terjaga. Series pun juga treatmentnya pasti beda dengan film gitu Om. Kiko nggak itu, ngerasa Kiko nggak? Gak tahu, aku nggak bisa merasakan itu, orang lain nanti yang lihat. Nanti lihat aja begitu ya. Seperti apa, silahkan menilai. Aku sih, gue kan orangnya pede aja gitu kayaknya. Jadi ya ini yang gue bisa, ini yang gue lakukan. Dan gue yakin kenapa orang milih gue pasti ada sebabnya. Gitu kan ya. Jadi ya be yourself aja, aku sih seperti itu. Satu itu. Kedua, gue ketemu dengan teman lama gue kan. Pertama kali main film sama Meriam juga gitu. Jadi ketemu kita. Terakhir kapan? Ingat nggak? Pernah satu frame nggak sebelumnya? Enggak, waktu muda aja. Ya, itu film apa? Itu gue lupa juga, ada beberapa Tapi film, pernah, ada 3 film lah, bener-bener. Oke. Itu tahun-tahun 90-an lah gitu ya. Udah lama banget emang. Masih muda, Mbak. Tapi kalau komentarnya banyak banget soalnya. Oh, gitu ya? Back again nih. Oh gitu ya. Ya back kayak again Rudy karena loh. ada Kevin. Jadi Kevin yang bantu gue juga nih. Ya benar ya, jadi Meriam tuh orangnya, dia tuh bisa menciptakan suatu kondisi dia nggak mikirin dia sendiri. Jadi dia membangun suatu suasana. Kalau kita kayak keluarga ini, dia ikut gitu membangun dan ikut memberikan masukan gitu. Ini kalau begini sebaiknya kita begini, caranya begini. Jadi itu sangat membantu buat gue tuh. Iya, karena dia juga senior banget kan di musik, di film gitu. Dan situasi seperti itu sangat membantu gitu kondisi kita berakting. Nggak tahu sama Kevin juga begitu apa enggak? Sama gue tuh dia begitu deh. Dia selalu setiap adegan dia bangun, kita nih begini. Biasanya jadi begini, kita bikin kayak begini gitu. Menariknya Jadi juga jadi kita nggak sendiri-sendiri. Biasanya image-nya beliau kan antagonis ya Om. Nah, tapi di Titip Bunda di Surga itu kan kalem, itu keibuan banget itu. Jadi kan di situ kan dia tuh harus layak menjadi tokoh utama yang benar-benar disegani dan benar-benar jadi panutan gitu ya. Dan dia bisa itu. Islami lagi. Yap, pakai kerudung ya. Pakai kerudung. Bu Moza ya. Jadi dia harus kelihatan solehah gitu. Pembicaraan dia bilang, kan gue disuruh baca Qurannya gue bisa kayak gitu. Itulah Meriam. Jadi karena faktor itu juga yang buat kita jadi wah semangat juga nih, ya kan? Yes. Karena kalau dia di set ya masih ya seperti toko yang seperti biasanya dia nggak, yang gue bilang tadi nggak membangun suasana yang seperti apa yang kita harapkan di film itu dong. Ini enggak, di situ tuh dia membangun. Gitu ya kira-kira Ben ya. Jadi gimana Adam jadi anaknya Pak Akbar? Pasti ngerasa beruntung lah, ini jadi saksi penanda kembalinya Om Ikang ke film barangkali. Adam. Betul. Adam Kevin Julio. Kevin Julio. Sementara gue balik, dia setahun 7 film. Waduh, amin. Ini dibahas lah. Mudah-mudahan tahun ini beneran 7 film ya. Amin. Ya bener, amin nih. Kalau saya sama Om Ikang nih udah waktu itu udah syuting bareng juga. Waktu itu masih ada lama ya, setahun kali kita syutingnya. Iya, lama banget kayak waktu series itu. gitu. Series gitu kan. Masih ada almarhum bokap juga, jadi kayak kalau main tuh ngobrolin musik dan segala macam pasti selalu sama Om Ikang gitu.
sudah lama nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di film ini ya. Iya, Omikang benar. ya. Benar. Ketemu Itu lagi. pertimbangannya salah satunya itu kah? Atau Dia sih main sama siapa aja. iya Tetap Kevin. Iya, maksudnya ya ketemu Omikang juga Jadi, lagi, ketemu Mbak Mer Nilai juga tambah lagi. doang. kadang kalau saya ngeliat ini Om Ika ngeliat ganteng-ganteng serigala itu loh. Wah, Iya benar ya. siapa sih? Gue sesudah itu ya Karakternya tuh- kayaknya main malu ya. Karakternya siapa tuh? Karakter saya, Ah, Tristan. Tristan itu. Tristan. Tristan. Yang bisa jadi serigala gitu kan. Jadi vampir tapi kalau saya itu. Terus? ya Mas sama Mbak Mer juga udah lama juga Ah. syuting sama beliau kan, film juga waktu itu pernah gitu. Jadi apa ya bisa dibilang kalau mau ngomongin soal karakter dari masing-masing dari Mbak Mer dari Om Ikang tuh kurang lebih udah paham lah. Mbak Mer juga kan kadang-kadang dulu tuh kalau saya kukunya masuk panjang Hah? dipukul ya. Udah kayak anak ya. banget sih. Ya udah kayak gitulah. Manggilnya aja Udah keju sudah- gitu. Iya. Siapa tuh keju? Kevin Julio ternyata. Udah Kayak anak lu aja. Kayak anak gua katanya. Iya, jadi ya itulah kalau sama Mbak Mer sama Om Ikang udah ketemu, tapi kalau Oke. bareng sama Aca Yang lain, sama ah, Abun that's the first time gitu. Oke. Kayak gitu. Dengan Mas Hani juga reuni nih ya. Mas Hani saya Sebelumnya pernah kan? Sebelumnya pernah, tapi saya cuman kayak kayak FTV sih sebenarnya sih, bukan film. How Are You Really tuh? Iya itu film tapi di OTT sih sebenarnya. oke. Bukan FTV, sorry, kayak film tapi di OTT gitu loh. hmm. Bukan yang emang beneran film kayak kemarin gitu sih. Yap. Gitu. Jadi pertama cuman kan saya waktu itu sempat ngeliat karyanya Mas Hani yang Hard kan. Ya, Zaman dulu Aca kan. Ya, Makanya langganannya Mas Hani salah satunya Aca. Iya. Saya Rina Iya, gitu. Mang. Dia dari awal suksesnya di situ ya. Betul. Dia bang. Iya, iya. Drama terus itu kan Iya, kebanyakan. Tapi yang hebat nih bonding mereka bertiga Yap. ini loh. Itu loh. Meskipun baru pertama kali ketemu. gitu. Bondingnya Ya, tuh ya baru keren pertama banget. kali ketemu sih. Iya, Mereka- ngobrol sama Aca sama Abun sih. Kita walaupun reading kadang-kadang jadwal suka nggak ketemu, tapi ya kita tetap ada tanggung jawab buat kayak misalnya sebelum masuk set gitu ya. Kita selalu ada reading bersama dulu. Ngobrol dulu. Kita ngobrol Oke. dulu. Terutama kita sama Aca lah ya gitu ya, kayak Kak Aca ini gimana enaknya ya kita godoknya, kita masaknya lagi gitu. Untuk yang maksudnya untuk adegan yang bertiga nih Oke. gitu, karena kan untuk jadi kakak beradik itu kan tidak gampang ya. Itu apalagi ya kalau gue pribadi sih untuk menjadi anak tengah itu kan belum pernah menjadi karakter anak tengah. Aslinya padahal anak tunggal kan. anak tunggal gitu ya kan. Dekat juga sama ibu, iya kan. Kalau di sini Sangat. iya dekat. Manja lu. Iya dulu. Kalau Udah tahu deh Om Ikang. kalau syuting. Diteperin dong. Oh, emak bapaknya. Oh. Dia tidur di belakang, tidur. Ada semuanya tuh, udah kayak rumah aja. Buat dia nih. Semua iya. Ya udah bener ya anak, bener-bener. Padahal looknya mandiri loh. Bener. Looknya kelihatan mandiri loh. Sekarang udah Oh. mandi. Iya, sekarang mandi. Gaya sekarang. Kalau dulu masih dimandiin orang lain. Temenin terus. Jadi biasanya nih kayak gini. Begitu depan kamera ya langsung action aja ya, acting gitu ya. Tapi ini kalian punya Iya. treatment ngobrol dulu Itu sebelum bondingnya. Keren banget mereka tektokannya tuh. Gue ngerasa ini kayak anak gue beneran gitu. Asik jadi. Karena begini, mungkin nggak tahu ya. Ini hanya ini aja. Kan karakter anak pertama tuh ada punya karakter sendiri. Betul. Dia diberi tanggung jawab, dia punya begini adanya. Yang kedua, ini karakternya juga begitu dituntut begitu ada kakaknya, ini kedua si ade. Ya katanya begitu ada yang adiknya lagi, Bungsu. ini jadi anak tengah. Yap. Terlupakan. Nah, di situ yang anak konfliknya tengah di situ manja. ya? Nah, di situ mereka tuh membangun karakter itu luar biasa banget. Gue apa ketawa-ketawa, kadang waktu sedih banget gitu. Cerita dong di situ keren. Iya kan, Bro? Iya. Tuh. Jadi itu gimana Itu tontonannya di situ, Bro. ini Om, kalau saya ngelihat di keluarga saya, anak kedua itu, waduh, apa ya? Apa tuh? Bandel banget itu. Iya. Paling apa ya? Karena itu tadi yang pertama suka dimanja karena anak pertama, punya anak kedua, punya adik. Akhirnya bapak ibunya jatuh cinta sama yang kecil nih. Nah, betul. akhirnya kita Iya. lupakan yang kedua. Nah, itu dia. Bener. Nah, Yang situ digandeng- ceritanya. yang digandeng yang utama sama Betul. Nah,
Keju ini memposisikan atau mendalami itu berkaca dari apa? Referensinya apa selain skenario, selain dari Mas Hani barangkali? Saya ngobrol aja sih sebenarnya, ngobrol sama pemain lain juga, ngobrol sama sutradara juga, sama bikin ngerasain feel dari skenarionya juga udah ada juga sih gitu, tinggal saya kembangin aja sebenarnya gitu. Cuman kan salah satu faktornya adalah ketika di film ini saya punya pekerjaan dan saya sangat ambisius dengan pekerjaan saya ini, which is di TV. Jadi produser ya. Jadi produser, Kayak jadi gosip. produser ya kan, gitu-gitu biasa. yang dibilangnya kalau sama ibu itu adalah aib, ngapain sih buka Oke, aib orang betul, gitu. betul. Padahal kan Iya, betul. gue berusaha untuk gue pengen betul. mandiri nih, udah Gue nih. ngerasain itu loh. Ya. Jadi karena ini Om, karena Menarik nih. karena gosip ya. Ya, benar-benar. Awal-awalnya jadi Betul, wartawan betul, gosip ya. iya kan? Jadi ngerasa ngapain sekolah sampai S1 tadi. Ya. Ngomongnya gibah juga ya. Nah itu deh. Nah, Ini itu problem dia tantangannya tuh. kan juga. Iya. Kalau sebelumnya Nanti dia dia- jadi sutradara Om di film sebelumnya. Iya, iya. Sekarang juga di belakang layar ceritanya, Iya, artinya nggak jauh beda gitu loh. Gitu. Iya, iya. Nggak tahu itu proyeknya bersamaan atau memang duluan yang ono sebelum yang Duluan yang sana titip sih, duluan. surga di bundamu. Duluan yang sana Titip baru Bunda ini. di surgamu. Titip Bunda di surgamu. Nah, Oh, duluan yang sana. duluan yang Oke. sana. Ya kurang lebih kayak gitu. Cuman kan itu menjadi background gue aja sih, Oke. background karakter, lebih kepada kayak dari skenario bisa merasakan bahwa oh ternyata apa ya udah jauh dari orang tua, yang ngerasanya udah jauh dari orang tua yang ada di ini, which is Mbak Abandon. Merdan ini, Yep. abandon. Sudah gitu ya udah gue juga bisa mandiri sendiri kok tanpa kalian. Tapi ya itu ada konfliknya di sini, ada kepepet. Yang gue salut sama dia cara dia membangun karakter itu. Pas dia marahnya, perubahan itu Ah. bagus banget ini. Kevin, benar Vin? Siapa namanya? Adam ya? Adam. Benar. Bagaimana Alia, dia bicara Adam. sama kakaknya, di bagaimana memperlakukan adiknya si Azam. Abun itu, Azam ya. Azam. Itu, mereka tuh asik gitu loh. Tapi begitu konfliknya juga masing-masing tuh karakternya keluar. Iya, paling asik ditampar sama ayah sih. Wah iya. Sobat BK ngelihat trailernya udah tayang ya. Itu salah satu adegan yang menohok gitu. Itu berapa kali tuh? Tapi menurut saya kurang kencang itu. Gitu ya. Itu nggak pakai efek lagi, suara udah kayak gitu nggak sih? Iya. Masa sih ya kan? Nggak, awalnya Om Ika Dia yang nggak. bilang Awalnya nggak ada. kenain aja katanya gitu. Kenain aja. Dia minta. Oke. Gua kan juga, iya, gua kan Mikir, kenal ya? keluarganya juga kan. Iya, acting, tapi kan sebenarnya bisa kita lewatin begitu aja kan. Tapi Nggak, dia cuman minta. Saya bilang beneran aja. Dia minta. Itu berapa kali tuh? Paling 2-3 kali. Iya 3 kali. lumayan Iya, ya. nggak paling sih Om, tapi lumayan sih. tapi gue in agreement dulu sama dia. Oh, oke. Lu jangan balas sih gue bilang. Karena kan masih muda, begitu balas gue sekali koit gue. Iya kan? Jadi itu Gue bilang this is nothing personal gitu. Tapi gue melakukan itu ya pakai full kesadaran gue juga sih. jadi dibalik kelemah lembutan ayah ada ketegasan ayah juga Iya, itu. jadi begini, dia kan tokohnya sederhana. Dia orientasinya pada saat itu hubungan dengan istrinya lagi kuat-kuatnya, apalagi istrinya mulai sakit gitu kan ya. Jadi dia sangat jagain istrinya lah, kan. Aset yang paling utama buat si Akbar itulah adalah istrinya. Ya anaknya hasil-hasilnya, makanya dia Yep. sayang sama anak-anaknya. Tapi si anak ini tiba-tiba secara emosional melontarkan hal-hal yang Enggak. di luar daripada kesopanan, itu meledak dia di situ. Itu meledak. Ya. Miskomunikasi, Iya. lintas generasi Yap. namanya. Asik. Dia meledak itu di situ tadi- spontan aja gitu. Tapi ibunya langsung, kita nggak pernah begitu. Jadi kayak saya kemudian relate kan dengan cerita sehari-hari sih sebenarnya. Betul. Titip Bunda di surgamu ini. Jadi saya keingat zaman-zaman namanya anak ya. Jadi Iya, zaman benar. itu SMA Lu pasti kuliah. sering tabuk sama bapak lu kan? Ditabuk enggak? Om? Oh, enggak ya. Karena kalau bapak itu almarhum itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Nah bedanya
orang Jawa ya ngedumenya di belakang. Oh, iya. Nah, ngedumenya di belakang terus apa namanya? Ya itu komunikasi terus suka semena-mena, suka semena-mena sama bapak, nggak hormat. Bener. Bapak mau ngapain? Ya bodo amat. Kayak misalnya gini Om. Iya. Saya ingat ketika kok malah gue yang cerita. Gak apa-apa. Saya suka kayak gini, lebih Misalnya natural. itu ada remote TV, tapi saya nggak pakai remote, Om. Pakai kaki, pakai jempol. Saking tidak hormat. Bener. Kan kurang aja gitu. Bener. Padahal bapak nonton. Bapak nggak marah. Nggak marah. Tapi Kenapa- langsung kenapa dicoret tiba-tiba- aja nih dari kakak aja deh. Gara-gara nggak dibeliin motor. Om. Nah, Oh, iya. itu jadi makanya saya Iya kayak lihat begitu bener-bener. Sari. Pak Akbar mukulin si Adam itu jadi ini udah kelewatan. Terus saya ngerasa untung Bukan- bapak nggak begitu betul. saya dulu. Jadi bukan Tapi jadi ini maksud saya komunikasinya jadi ya itu tadi Iya. terus diem ada gap berjarak nggak pernah ngobrol sama bapak. Betul. Akhirnya ketika bapak meninggal nih Om, Mas Keju ngerasanya nyesalnya yaitu apa namanya kok dulu begitu ya dek gitu loh. Emang itu kan Akhirnya nyesel itu keluarga kayak. ujungnya apa ya sekarang masih ada ibu Iya. ya harus dirawat dijaga baik-baik. Yes. Akhirnya begitu Om jadi relate gitu loh. Jadi ya itu salah satu message di film ini ternyata sakit hati yang paling mendalam tuh dari orang-orang yang terdekat sama kita. Iya betul. Ya setuju. Itu ya yang lo alami. Dan tokoh Akbar di sini dia nggak pernah mukul. Itu sekali-kali ya terjadi. Apalagi orang Semarang ya, Jawa juga ya bertanya ya. Betul, dan ini udah kelewatan banget gitu. Dan itu anaknya salah memprediksikan orang tuanya seperti itu. Dia bilang bapaknya kayak ibunya begini, sama orang lain begitu, sama anaknya begini. Marah lah dia, padahal dia nggak tahu ibunya lagi sakit dan mereka juga nggak tahu gitu loh. Itu jadi terjadi apa pergeseran komunikasi karena masing-masing punya problem dan problemnya tuh dahsyat gitu, problem besar semua masing-masing. Jadi komunikasi mereka agak renggang. Jadi ini jadi ini kejadian sangat bisa terjadi sama keluarga kita gitu loh, tidak mengada-ngada gitu loh. Dan gua kan termasuk kalau sehari-hari gue nggak pernah sama anak gue perempuan semua kan. Ini tiba-tiba ada anak laki ada begitu kan, gue juga harus mempelajari lagi seperti apa. Tapi gue terbawa dengan skenario itu gitu loh. Jadi gue memperlakukan wah ini pada saat itu gue belain ini bininya ya seperti itu, anaknya seperti itu, tiba-tiba ada perubahan lagi, terjadi kerenggangan dan gue menyesal dia bagaimana keluarga ini harus tetap utuh kan. Di situ ya di situ ceritanya yang asli. Kalau di kehidupan aslinya mah nggak pernah merasakan apa yang dialami Pak Akbar ya Om? Enggak, anak gue cewek, anak gue ya semuanya ya ini apa bukan terkontrol ya, maksudnya mereka ya nurut inilah apa patuh lah ya. Iya patuh dan mempunyai persepsi yang sama. Dan gue termasuk bapak yang terbuka sih. Gue sama anak tuh gue cerita semua siapa gue dulu gimana. Jadi mereka nggak kaget kalau tiba-tiba dia denger bapaknya begini dulu begitu. Karena gue cerita sama anak gue. Ya udah paling benar sih. Gue bokap tapi I'm not perfect tapi I'm gonna be your dad gitu. Nah itu jaga komunikasinya gimana tuh? Bisa menjaga konsistensi ya total selalu bercerita atau kemudian feedbacknya kan harapannya anak juga cerita ke bapaknya ke ibunya itu. Gua masuk ke dunia mereka. Jadi jangan sampai cara ngetesnya gini, kalau ada teman-teman mereka tuh gue jangan sampai mereka kayak gelagapan gitu. Dari ngomong apa tiba-tiba ngomong apa, merahasiakan kepada gua gitu loh. Gue malah kalau dari teman-temannya gue disuruh ini bokap gue nih gini wah disuruh ikut ngomong gitu. Kalau itu tolak ukur gue tuh. Kalau gue bisa begitu sama anak-anak gue dua-duanya berarti gue sukses gitu. Dan gue nggak menjudge. Tiba-tiba dia punya pemikiran kayak gini, gue nggak judge. Bicara dulu kita ya nanti bapak begini ayah begini gini. Sekarang makin dekat ya? Makin dekat, apalagi sekarang anak gue yang ngurusin gue malah. Ini gue juga sama Keju begitu. Gue juga berusaha kalau gue punya anak lagi gini keren juga kali, seneng juga gue. Anaknya lucu banget lagi ya. Apalagi si Abun tuh, manja kan. Oh, ini juga asik dia.
Jadi gue ngerasa walaupun gue punya anak laki, di sini gue terhibur juga nih kayak anak gue gitu loh. Kayak juga ngerasa cerita film Titip Bunda di Surgamu relate dengan kehidupan personal nggak? Jauh sih sebenarnya, karena anak tunggal juga sebenarnya kan terlalu dekat dengan ibu, terlalu jelas gitu kan sebenarnya. Ya mungkin bisa dibilang di sini jadi itulah keseruan di dalam bermain film kali ya. Jadi menemukan sesuatu yang baru, terus punya kakak, punya adik, orang saya kayak gini. Nggak mengalami miskom apa yang terjadi dengan Adam dengan Pak Akbar dan Bu Moza itu nggak pernah terjadi sama Kevin Julio tuh ya? Nggak pernah. Iya. Miskom tuh bisa dibenerin secara dengan langsung. kata lain, sih, di sinilah dia hebatnya actingnya gitu. Waduh, ini terlalu, wah ngeri banget nih. Gua hanya menyimpulkan aja. Berarti harus acting kan? Kembali ke Mas. Biar bisa merasakan. Kamu berarti di keluarga berapa ini berarti? Anak sulung. Lu tengah ya? Sulung om. Oh sulung, Iya. Sulung Anak sulung. dibebani gitu. Betul. Iya kan, lu jaga adik Iya. lu jangan salah. Iya. Iya kan kayak gitu kan? Makanya kemudian terus sama ibu juga awalnya juga jauh ya, komunikasi jauh. Akhirnya begitu meninggalkan Jogja, bekerja di Jakarta itu terus ngerasa, aduh ternyata ini loh, rasanya nggak berjauhan dengan orang tua itu seperti ini loh. Apalagi nggak pernah ngobrol. Dulu kok bisa ya, sekarang nggak bisa itu. Dulu bisa ngomong, bisa nggak ngomong berhari-hari. Iya. Sekarang kok nggak bisa ya, pengennya tahu aja, pengen tahu lagi ngapain bu, Itu karena menyesal pasti belakangan ya. Iya, Pasti pasti. kalau ini habis bulan loh. Orang tua enggak ya? Minta duit gitu. Tapi artinya Tapi ada rasa itu nggak sih Mas? Kayak Apa? rasa maksudnya kayak ada rasa dulu tuh kayak benci banget sih nih gue iya, begini sampai nih kayak, segitunya, sampai benci. Jadi kayak ngenesnya gini Mas Heju, bapak itu bahkan sampai ya udah nih motor pakai buat kuliah, bapak jalan kaki. Aduh. Luar biasa ya. Padahal dulu ya kalau sekarang karena hobi lari nih om ya, Iya. ya jarak situ mah Iya benar. deket lah, nggak Iya, sampai iya. 10 kilo. Betul. Tapi Iya. dulu kan mikirnya jauh juga ya. Giliran Bukan soal jauh. giliran ada apa? Lu malu sama cewek lu. Gak punya modal buat deketin cewek. gengsi dong. Itu sampai akhirnya punya rezeki bapak itu, almarhum bapak itu kemudian beli sepeda. Udah motor lu pakai. Segitunya ya. Ngenes banget. Kok Rata-rata asuh bapak. banget orang Jawa bilang asuh banget Asuh. aku zaman Benar, itu. benar. Nah, gitu. Sekarang lu jadi bapak. Ya. Lu Ngerasain. begitu juga kan. Nah, Ngerasain. akhirnya Benar. jadi bener baru akan merasakan ketika lu jadi orang tua. Yes. Jadi bener kayak ceritanya Pak Akbar Bu Moza di film Titip Benar. Bunda di Surgamu. Iya benar. Jadi ngerasa oh iya ya. Jadi kalau Mas Dono sama Mbak Zura kemudian ngangkat novel menjadikan film, ya memang dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat. Sangat dekat. Sangat itu. dekat. Dan jangan berpikir ini nggak bisa terjadi sama rumah tangga kita, Ya. maksudnya keluarga kita bisa aja. Makanya ini tontonan bagus banget buat Betul, keluarga bener. betul. Tadi aku pikir skenario ini aku banyak berdebat sih sama Mas Dono. Enggak begitu. Termasuk pada saat aku gampar anaknya, emang anaknya kenapa harus minta maaf? Emang ini kelewatan. Ya, oke. Ya, tapi alur ceritanya itu membuat bagaimanapun dia akhirnya sebagai kepala keluarga harus tetap membuat keluarga ini iya di dalam track yang benar, saling berkomunikasi dan saling mengurus gitu kan ya. Jadi dia harus masuk, harus turunin dia punya ego dan punya ininya. Saya tadi lihat Marah. Ada potongan gambar sebetulnya ketika Ikang Fauzi dan Meriam Bellina ini bisa nangis, ngeluarin air mata. Nggak tahu ya Kevin Julio ya, ketika nonton filmnya, ketika nonton acting mereka di Titip Bunda di Surgamu gitu. Jadi sampai se-emosional itu gitu. Padahal kan Om Ikang sama Tante Mer barangkali ya acting itu cuma acting, tapi bisa dapat gitu loh. Iya, karena kita kan punya keluarga. Jadi kita berpikir ini kalau terjadi mau keluarga kita emang this is very challenging tuh sedih juga gitu ya.
berat juga gitu loh. Problem yang dialami sama keluarga ini. Ini keluarga sederhana kok. Tapi problemnya ya cukup berat dan itu perlu ada semacam solusi ya. Solusinya tuh kan gimana ya? Ya mulai lagi setting up lagi komunikasi masing-masing. Jadi pada saat itu kan ada adegan yang ibunya masing-masing datang ke tempat pekerjaan anaknya. Segitunya si ibunya tuh. Dalam kondisi dia nggak sehat, dia datang satu-satu, dia cari tahu lagi anaknya seperti apa, baru dia making the new dealing. Oh, kalau gitu dulu ya ibu pengen kau begitu, kamu harus begini, ternyata ya nggak apa-apa, begini, yang penting begini. Nah itu kan keluarga harus begitu, walaupun kita keluarga konservatif katakanlah seperti itu, tapi ya begitu, biar gimana di keluarganya harus tetap komunikasi harus jalan. Jadi kayak ini bagusnya film itu di situ tuh yang gue makanya itu yang bikin gue nangis sebenarnya. Nah kalau di sini saya Adam ngerasainnya beda kalau saya di film ini. Maksudnya biasanya kalau di film-film sebelumnya ya kalau lagi sedih ya ngerasain lah skenario ini. Cuma nggak tahu kenapa ya kalau di film ini saya ngerasa jadi anak tengah tuh mau nangis itu gengsi banget. Ngerasa kayak aku masih bisa nih mandi. Padahal dalam hatinya sebenarnya juga sebenarnya ya gitu loh. Apalagi terutama pas opening dibuka sama ditampar gitu kan, pengennya ngelawan itu kan sebenarnya. Oh iya dia ngelawan. Ya pasti banyak beban lah. Iya. Banyak beban juga lah udah pasti kan. Rasanya gimana tuh? Dan proses baikannya lagi juga berproses. Iya, berproses. Bagus itu maksudnya. Iya. Padahal aslinya kalau ada beneran nih Om, Adam itu mungkin bisa balik nampar bapaknya loh. Iya, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Gue gak terima dipukul gue. Apalagi anak tengah kan. Iya. Makanya tadi saya bilang tuh badernya tuh. Mungkin kalau nggak ada ibunya bisa berantem. Iya. Itu beda jawaban dia. Kalau jadi itu bondingnya luar biasa nih. Ini film ya maksudnya. Itu bondingnya dengan Alia nggak harus sampai Sydney kan. Kalau Keju kan ketemu Acha Septiasa itu nggak harus sampai Sydney. Kita reading waktu itu sempat ada proses sempat ada itu Zoom. Oke. Tapi saya juga lagi ngerjain film lain. Tuh, aku kan. Ada yang disampaikan ke Sobat Eka sebelum film Titip Bunda di Surgamu tayang di bioskop? Ya, Om Ikan. Aku pikir kita kalau punya keluarga, ini aku ya punya keluarga yang kebetulan ya anak-anaknya juga kurang lebih seumur seperti itu, sangat relevan sekali. Dan tadinya aku pikir baca skenario ini nggak mungkin terjadi sama keluarga gue, tapi begitu aku masuk ke peran itu dan bukan menikmati ya mengalami kejadian-kejadian berproses seperti itu, terjadi suatu kerenggangan komunikasi yang dahsyat sekali. Nah ini mungkin terjadi, ini mungkin terjadi di keluarga gue juga gitu. Jadi dia yang gue berpikir ini boleh jadi tontonan yang apalagi di bulan puasa ya. Untuk ngebonding kembali. Puasa ya? Kan bulan puasa sampai lebaran. Kapan lagi untuk ngabuburit ya? Betul. Untuk sekeluarga nonton, ini bagus. Dari situ kita bisa menilai keluarga kita seperti apa nih. Baik-baik saja apa tidak, apa harus ada yang kita lakukan supaya tetap keluarga ini ya bisa tetap eksis lah gitu. Sesuai dengan harapan kita masing-masing. Kapan lagi Sobat Eka nonton Ikang Fauzi acting dengan Cikita Fauzi? Iya benar anak gue. Dan di situ jadi itu salah satu alasan juga ya buat terima tawaran ini ya. Iya. Enggak sih, dia datangnya belakangan. Oh belakangan. Enggak satu frame ya? Kagum juga ngeliat anak kayak emaknya juga ya. Dan di situ gue tuh dapet challenging dari baca surat dari biasa aja sampai nangis pelan-pelan air meledak gitu. Surat dari istrinya, dari proses ya gitu. Pokoknya dalam perjalanan kayak gitu ya. Itu buat gue ya satu challenge juga ya. Maksudnya ya akhirnya bisa meledak gitu nangisnya. Oke, Keju, Kevin Julio. Ya
ini film yang buat saya jadi ini lagi sih, apalagi nanti kan tayangnya mau pas puasa dan lebaran juga. Jadi mengingatkan kembali juga sih, sekarang kalau lebaran kan saya biasanya pulang kampung kan. Yap. Biasanya pulang kampung. Tapi sekarang keluarga udah nggak ada. Nah, Gitu loh, yang bener-bener di keluarga yang di Bandung juga udah nggak ada. Jadi kangen lagi aja sih gitu ya. Karena dan balik lagi sih mungkin kepada teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin seumuran atau di atas atau di bawah gitu, bahwa ya bagaimanapun solusinya mungkin bisa dipikirkan gimana caranya bisa kembali berkomunikasi gitu dengan keluarga selama keluarga itu masih ada, selama betul, keluarga itu betul. utuh gitu sih. Jangan menyesal belakangan. ya jangan sampai menyesal, itu Itu sih. penting tuh. Jadi Itu sih salah satu pesan dari film ini. sebetulnya harus nonton ini. Walaupun ini suatu terjadi suatu ini yang besar sekali ya, Iya. permasalahan ya. Ya, konflik banyak lah di Iya. luar Konflik sana yang pasti. tetap keluarga ini berusaha masing-masing Ini untuk bisa. ini belum ngomongin warisan ya Om ya. Oh, iya. Ternyata udah sedahsyat ini Iya, ya. iya, ada kaitannya nanti ke sana. Oh, ada Ada kaitannya. warisan, itu dia. Nanti kali kalau kita ngomongin semua nanti nggak ini kan. Tapi di situ dahsyatnya Iya, tuh, siap. konflik antara Warisan ada itu yang penting nih. Jangan dipikir keluarga nggak ada konflik Iya, kepentingan. ada. Kita harus buka kemungkinan itu ya. Politiknya ada ya, Bang. Politik Ada. keluarga itu ada. Ya biar gimana kepentingan masing-masing itu ada. Betul, betul. Dan itu nggak salah. Ya kan, karena kita masing-masing kan punya cita-cita juga dong. Baik. Keren ini. Jangan lupa sebetulnya kan nonton Titip Bunda di Surgamu. Mulai kapan? 26 Februari. 26 Februari. 2020. Terima kasih. Saya beruntung banget bisa ngobrol dengan Sama-sama, Om Ikang Bro. Fauzi Siap. dan Kevin Julio. Iya. Aktor yang saya kagumi. Wih. Eh, Kevin. Kevin Julio Iya. ya. Om Ikang juga masih tetap eksis sampai hari ini Om. Udah lebih dari 3 dekade kan. Lebih dari 3 dekade tetap menjaga konsistensi berakting, juga bernyanyi Om. Iya. Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah, terus. Ditunggu alhamdulillah. karya Amin. berikutnya Om Ikang, Siap. Mas Kevin Julio. Terima kasih. Terima kasih berarti sudah nonton obrolan kami. Jangan lupa nonton film mereka di bioskop. Sehat terus. Wassalam.